Halo anak-anak terkasih, selamat pagi. Semoga kalian selalu diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kesehatan. Baik anak-anak, selamat datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 9. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, melalui Yesus Engkau telah memberikan teladan kepada kami dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup. Yesus tetap memilih Engkau, mengandalkan Engkau, dan menomorsatukan di Kau. Tolonglah kami agar kami dapat memilih pilihan hidup yang penting sebagaimana Tuhan Yesus telah memilihnya, yaitu mengandalkan di Kau. Di Kau kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar pelajaran 9 yang berjudul Yesus mengandalkan Allah. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, anak diharapkan dapat melawan godaan setan dalam hidup kita. Kedua, anak-anak dapat meneladani sikap Yesus yang taat kepada Allah sesuai pada firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki lebih dalam, marilah kita mendengarkan dan melihat video Alkitab berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus.
Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, baik anak-anak, itu merupakan video Alkitab mengenai perjalanan Yesus di padang gurun. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dalam puasanya Yesus ingin dia berpuasa karena Yesus ingin mewartakan kerajaan Allah. Dia ingin taat kepada Allah. Sebelum melaksanakan perutusannya, Yesus melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dalam puasanya itu, Yesus hendak merenungkan dan menegaskan prinsip hidup yang harus ia pilih. Dan ia memilih untuk taat dan mengandalkan Allah. Kita pun juga harus begitu. Jika menjadi umat Yesus, murid Yesus, kita harus mengandalkan Allah. Dengan hidup mengandalkan Allah, maka kita mengingkari keinginan diri atau untuk hidup kerja keras tanpa jalan pintas dan penuh dengan kesederhanaan. Tiga godaan Yesus. Yang pertama, Yesus digoda dengan makanan, atau Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ketika Yesus lapar, setan menawari cara yang paling enak, yaitu mengubah batu menjadi roti. Yesus, anak Allah, bisa ia melakukannya. Namun Yesus menolaknya. Yesus tidak mau cari jalan yang pintas. Yesus ingin bekerja keras dan taat kepada Allah, bukan taat kepada setan. Bahkan Yesus bekerja keras tidak hanya untuk makanan badan atau roti, tapi juga untuk makanan jiwa, yaitu doa dan firman Allah. Dengan doa dan firman Allah, maka hidup kita, iman kita akan selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Kedua, Yesus digoda dengan kekuasaan, atau Yesus disuruh menyembah setan. Setiap orang ingin kaya dan berkuasa. Yesus ditawari hal seperti itu, dan dia menyuruh Yesus untuk melupakan cita-cita awalnya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Yesus diajak untuk memenuhi keinginannya sendiri, yaitu kekuasaan dan kekayaan, dengan menyembah setan. Namun Yesus menolaknya. Ia ingin berbakti kepada Allah dengan berkorban untuk menolong sesama. Yang ketiga, godaannya adalah Yesus digoda dengan kenikmatan dan kesenangan. Yesus ditawari dirinya untuk menjadi orang yang terkenal dengan menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Yesus anak Allah, ia dapat meminta Allah untuk menangkapnya, dan banyak orang kemudian akan memuji-muji Yesus. Tapi Yesus sekali lagi menolaknya. Yesus tidak mau mencobai Allah, karena hal itu sama saja dengan mencobai Allah. Mencobai Allah itu merupakan hal yang dosa yang besar sekali. Dan justru Yesus ingin menaati Allah dengan tetap mengandalkan hidupnya kepada Allah. Ya anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita dapat belajar
mengenai Yesus mengajarkan agar kita sering berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa itu berguna untuk melatih diri agar tidak menuruti kesenangan diri. Dengan bacaan di atas juga, dengan bacaan yang kita baca tadi ditegaskan supaya kita dapat melawan godaan setan dan tetap mengabdi dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan supaya kita lebih fokus pada cita-cita kita. Cita-cita yang baik ialah cita-cita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang penting dalam hidup kita. Maka dari itu kita kerjakan sesuatu hal yang penting-penting saja dan tinggalkan kegiatan yang kurang penting dan terus mengerjakan hal-hal yang menunjang untuk tercapainya cita-cita kita. Gitu anak-anak. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Amin.